angka bully ini menyentuh hampir 300-an kasus dalam tahun 2023. Bully yang terjadi itu berpotensi dari melihat pribadi yang tidak siap melihat keanekaragaman di luar sana. Tentu saja untuk bisa punya komunikasi baik itu harus ada koneksi gitu ya Mbak ya, antara orang tua dan juga anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Keluarga Maslahah dan juga pemirsa TVNU di rumah, alhamdulillah bertemu kembali dengan acara Tadabbur Ramadan, menebar rahmah bersama keluarga Maslahah. Hari ini alhamdulillah kita kembali lagi dengan tema yang baru, yang saat ini tentu saja saya tidak sendirian, bersama-sama dengan salah satu narasumber kita yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, yang akan membahas topik terbaru gitu ya, berkaitan dengan mencegah adanya bullying dalam keluarga, yang saat ini hadir di tengah-tengah kita, Mbak Ai Mariyati Sholihah. Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak? Alhamdulillah. Iya, Mbak Ai ini adalah Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, serta juga Sekretaris dari Lembaga Kemaslahatan Keluarga PBNU, yang alhamdulillah hari ini sudah berkesempatan hadir untuk bisa sama-sama nih membedah topik yang sungguh sangat luar biasa untuk bisa menjadi kesadaran kita bersama. Iya. Baik Mbak Ai, boleh disapa dulu kita Mbak Ai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga TVNU dan keluarga Maslahah di Indonesia. Iya, pemirsa TVNU dan keluarga Maslahah di rumah, hari ini topik yang akan kita bahas adalah mencegah bullying dari keluarga, dan tentu saja peran keluarga ini menjadi sangat penting gitu ya, berkaitan dengan mencegah adanya bullying, dimulai dari orang tua, orang-orang yang ada terdekat dari anak sendiri, mengingat adanya fenomena yang saat ini ada banyak kita dengar gitu ya, dan tampaknya ketika kita mendengar informasi berita di televisi, bahkan ketika ketik Google nih ya Mbak Ai, sekarang keluarnya ketika ketik anak itu beritanya itu sudah bullying semua. Nah, menurut pengamatan Mbak Ai nih, dari fenomena yang sekarang ada gitu ya, apa yang Mbak Ai lihat dari fenomena bullying saat ini? Ya, terima kasih Mbak Wulan. Ini tema yang sangat menarik ya, dan Tadabbur Ramadan mengangkat ini sebagai sebuah ibda binafsi bagi kita, kemudian kesadaran bersama. Benar sekali di data dan angka-angka, terutama dalam pengaduan di Komisi Perlindungan Anak Indonesia, angka bully ini menyentuh hampir 300-an kasus dalam tahun 2023. Itu artinya itu yang terlaporkan ya. Apabila kita ingin mengetahui fenomena gunung es ya yang tidak terlaporkan, itu juga luar biasa sangat tinggi. Betul. Bahkan dari asesmen Kemendikbudristek mengatakan 1 dari 3 anak Indonesia itu berpotensi menjadi korban bully. Nah, ini tentu saja menjadi keprihatinan kita bersama, dan tentu semua potensi bangsa harus turun serta urun rembuk ya. Bagaimana caranya ini menjadi fenomena yang bisa kita sudahi, yang bisa kita cegah, bahkan kita bisa tangani, dan anak-anak kembali dalam keadaan yang wajar, yang normal gitu ya, bisa menikmati hak-haknya secara optimal. Nah, berangkat dari sinilah kita tentu ada viral ya di media. Kita lihat kemarin anak SMP di Brebes ya, kemudian juga di yang baru-baru di Tangsel, sebuah sekolah yang diembel-embeli sangat elit ya, sangat bagus gitu. Belakangan ada 2 di lembaga keagamaan, di mana yang 1 sampai meninggal dunia di sebuah pesantren. Kemudian juga baru saja saya terinformasi di Siak di Riau, itu juga akibat dendam seorang anak, kemudian dibakar, yang 1 meninggal, yang 1 dirawat, itu oleh anak lagi. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang kemudian terus ya menghantam kita dari pemberitaan. Ini tentu saja kalau berbicara bagaimana keluarga Maslahah di Indonesia sebetulnya sebagai elan vital, fondasi ya di dalam seluruh keluarga, ini yang mengambil peran
mari urgensitasnya kita tingkatkan. Betul. Mari peran sertanya lebih kita tingkatkan, kan gitu. Dan bagaimana ikhtiar ini menjadi ikhtiar seluruh anak bangsa, bukan hanya mungkin mereka yang tokoh agama, tokoh masyarakat ya, tetapi kita semua. Ini yang menjadi landasan kita sama-sama mencermati ini sebagai suatu hal yang harus kita carikan jalan yang terbaik. Baik, ternyata keluarga Maslahah dan pemirsa TVNU di rumah, ternyata fenomenanya sudah sangat signifikan seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Ai ya, dan ini tentu saja harus menjadi alarm gitu ya bagi kita bahwa kita harus waspada, dan tentu saja Mbak Ai dari yang tadi disampaikan gitu ya, fenomenanya terjadi di mana-mana. Ini menunjukkan bahwa kekerasan ataupun bullying terhadap anak itu bisa menimpa siapa saja gitu ya, bisa menimpa di mana saja, bahkan tadi sekolah elit, terus juga lembaga pendidikan berbasis keagamaan juga ternyata itu menjadi tempat gitu ya di mana bullying itu terjadi. Nah, tentu saja kita dari keluarga gitu ya diharapkan menjadi bagian yang menopang gitu ya, melakukan pencegahan terhadap adanya bullying ini. Nah, Mbak Ai nih berkaitan dengan adanya fenomena ini, tentu saja tidak semua masyarakat itu paham ya Mbak Ai berkaitan dengan tadi bullying itu seperti apa gitu ya, dan tampaknya yang saat ini menjadi korban ataupun yang saat ini melakukan bullying itu sendiri itu dia tidak memahami gitu ya, apa yang dilakukannya itu adalah masuk kepada kategori perilaku yang berkekerasan gitu ya. Nah, supaya menjadi kesadaran kita semua gitu ya, apa ya yang bisa diberikan informasi kepada pemirsa TVNU di rumah berkaitan dengan mungkin jenis-jenis dari kekerasan ataupun bullying itu sendiri, agar kita semua punya kesadaran dan mampu menemukanali ya Mbak berkaitan dengan bullying ini. Ya, betul sekali ya, seiring informasi pesatnya teknologi dan lain-lain ya. Tentu kalau berbicara kekerasan, bully itu adalah praktik kekerasan, tetapi tidak semua kekerasan itu bully gitu ya. Nah, ini yang bisa kita bedakan. Salah satunya adalah dilihat keberulangan ya, adanya upaya untuk membuat seseorang tidak berdaya gitu ya, sudah terluka pun tidak berdaya gitu. Lalu bully itu biasanya dilakukan relasi kuasanya sangat tinggi ya, kakak kelas kepada adik kelas gitu, mereka yang senior kepada yang junior gitu ya. Kemudian banyak orang kepada satu orang gitu. Dan menunjukkan agresivitas gitu. Mereka tadi eskalasi, misalnya dari yang ringan, kemudian kepada yang sedang, dan kemudian pada yang sangat menyakiti, melukai ya, berat ya, sampai pada akhirnya meninggal dunia. Dan tadi ya ada aspek ketidakberdayaan yang ingin dilakukan. Lalu juga pada eskalasi tertentu itu menimbulkan teror ya, sampai seseorang itu tidak mau lagi membuka medsosnya misalnya ya, pada kapasitas anak-anak kita ya hari ini, sampai tidak mau keluar rumah dan bahkan tidak mau sekolah, tidak mau berteman dengan siapapun. Nah, tentu kita harus mencermati bahwa perilaku bully ini eskalasinya luar biasa ya. Sementara kalau dalam terminologi kekerasan, kita bisa mengenal ada kekerasan fisik ya, kekerasan psikis gitu, kekerasan mental misalnya. Lalu juga kekerasan seksual yang itu kemudian sangat luar biasa. Kita bisa menemukanali di Undang-Undang Kekerasan dari mulai tindak pidana kekerasan seksual misalnya, dari mulai yang ringan ya, kita kenali misalnya dari hanya sebatas gestur perilaku tapi melecehkan kepada kepada secara seksual atau verbal gitu ya. Bahkan ya tindakan-tindakan ya, kalau kita sudah ada agresi pada anggota tubuh misalnya, pada tindakan perkosaan, percobaan perkosaan, dan bahkan oleh barang-barang atau benda yang menuju pada kepuasan hasrat secara seksual. Nah, tentu yang hari ini sedang mengemuka adalah cyberbully. Ya, juga tindakan-tindakan melukai, menyakiti keberulangan pada seseorang melalui ya elektronik. Nah, ini yang harus kita waspadai karena kerap diantaranya kita melampiaskan kekesalan nih misalnya sama tetangga kita atau sama rekan kerja hanya dengan membuat status atau hanya dengan menampilkan foto seseorang yang sedang kelihatan jelek misalnya, lalu disitulah ada mention, ada informasi atau segala macam yang turut memperburuk suasana. Nah, Mbak Wulan, ini yang harus kita waspadai. Bahkan
Mungkin pada aspek anak ya, karena anak ini 18 tahun ke bawah dan mereka dalam kondisi tumbuh kembang, bisa jadi mereka tidak sadar bahwa itu sedang melakukan tindakan bully ya kepada temannya, adik kelasnya dan lain sebagainya. Nah, tentu saja ini harus kita waspadai, bahkan kembali pada peran keluarga. Kita harus mengetahui adakah anak kita sedang terkena bully ya. Perasaan baik-baik saja gitu. Dari segi fisik, dari segi apapun dia wajar. Tetapi jangan dikira mungkin secara psikologis atau bahkan di dalam media sosial yang anak-anak kita punyai itu sedang terjadi kekerasan yang bertubi-tubi yang terus dilakukan oleh orang lain terhadapnya. Nah, saya kira bagian terpenting hari ini adalah bagian-bagian bully ini atau apa sih lapisan-lapisan bullying harus kita kenali. Di antaranya yaitu ketika anak mendapatkan ya perlakuan yang tidak sewajarnya ya, yang tadi itu ada diskriminasi ya, kemudian anak berulang kali mendapatkan perilaku atau tindakan yang tidak dia sukai bahkan menyakiti. Kalau fisik kan bisa kenali ya, tapi secara psikologis ditanya perasaannya. Tentu akan ada perubahan-perubahan. Misalnya yang tidak suka yang biasanya makannya lahap, ini kok tidak bisa makan dengan sewajarnya. Yang biasanya semangat sekolah ini kok tidak. Nah, tapi ada lagi lapis yang sangat sulit kenali, manakala anak ingin terlihat wajar di depan orang tua. Padahal jauh di lubuk hatinya dia sedang mengalami situasi kekerasan. Betul. Kalau anak-anak kita di boarding school, di pondok pesantren seperti anak saya juga, mereka sedang. Lalu bagaimana laporannya mereka mendapatkan situasi yang mungkin kurang mengenakan dirinya? Komunikasi utama adalah kunci. Nah ini Mbak Ulan, misalnya yang kemarin peristiwa yang kita tahu ya, ada anak yang sampai meninggal itu karena dilakukan kekerasan di sebuah lembaga pendidikan keagamaan. Sempat juga katanya minta tolong Bu, saya mau pulang. Tapi kita orang tua kadang-kadang ya menghadapinya, ini Pak pengen pulang aja dari gitu ya dari lembaga pendidikan. Nah disinilah sesuatu yang secara intensif komunikasi. Bukan berarti oh ya pulang, ayo saya jemput sekarang. Tidak juga seperti itu ya kan. Tetapi ada ruang-ruang komunikasi yang hari ini mesti dibangun oleh keluarga setelah menemukan kenali berbagai kekerasan dan ternyata ada di antaranya adalah kekerasan perilaku bully yang ini kerap didapati oleh seorang anak namun sulit diungkapkan apalagi diceritakan. Oke, baik. Wah, ternyata sampai tadi ya ada banyak sekali tipe-tipe yang itu bisa masuk kepada kategori bullying tadi ya. Kekerasan itu nggak selamanya adalah bullying gitu ya, ada hal-hal tertentu yang itu masuk kepada kategori bullying. Tadi soal intensitasnya gitu ya, relasi antara pelaku dengan korbannya mesti dicek gitu ya Mbak. Dan tadi Bapak Ibu di rumah, keluarga Maslahah dan pemirsa TVNU di rumah gitu ya, harus bisa melihat apakah anak kita gitu ya melakukan atau bahkan juga menjadi korban gitu. Tapi kita tadi seperti yang Mbak Ai sampaikan tidak bisa melihat secara kasat mata kecuali bulinya dalam bentuk fisik gitu ya, yang itu sangat mungkin bisa dilihat. Namun bagaimana jika tadi jenis bully-bulinya tidak berdampak secara fisik? Tadi bahkan sampai jenisnya juga selain pada bully verbal, tadi ada sampai kepada mengarah modusnya melakukan melalui digital gitu ya, yang itu sangat mungkin juga berdampak secara psikologis namun tidak bisa ditampakkan. Tadi ada satu hal yang menarik yang disampaikan oleh Mbak Ai nih, keluarga Maslahah dan pemirsa TVNU di rumah. Komunikasi adalah kunci gitu ya, dan ini tentu saja untuk bisa punya komunikasi baik itu harus ada koneksi gitu ya Mbak ya, antara orang tua dan juga anak, dan itu bangunannya tidak bisa dibangun secara mendadak gitu ya. Itu ada hal-hal yang harus dilakukan dari sejak lama gitu ya. Investasi orang tua itu harus dari awal sampai dengan akhirnya anak mau terbuka gitu ya, mau komunikasi. Dan tadi seperti Mbak Ai sampaikan, ketika anak itu sudah mengeluarkan sinyal, harusnya orang tua itu bisa meresponnya tidak terburu-buru langsung dijemput kalau tadi minta dijemput, atau menghindar bahwa udah tahan aja dulu nanti dijemputnya pas libur sekolah gitu ya. Nah, berkaitan dengan tadi investasi dari orang tua kepada
anak gitu ya, berkaitan dengan koneksi tadi. Itu adalah salah satu juga upaya untuk mencegah gitu. Nah, dari situasi itu kira-kira apa Mbak dari keluarga yang bisa juga ini menjadi tips gitu ya bagi keluarga Maslahah dan juga pemirsa TVNU di rumah berkaitan dengan peran dari orang tua ataupun keluarga selain daripada tadi yang sudah disampaikan Mbak Ai. Ya, keluarga Maslahah dan pemirsa TVNU yang saya hormati, saya cintai. Di Indonesia kita bersyukur ya bahwa pilar-pilar dalam rumah tangga itu sudah dibekali sesungguhnya sebelum kita memiliki anak malah gitu ya. Karena kita pun sangat berkewajiban mengembangkan sebuah situasi dan kondisi di dalam keluarga yang itu tidak boleh ada bully sedikit pun di dalam rumah tangga. Kita mungkin tanpa terasa seringkali ini anak yang besar sama anak yang kecil tuh makanan dibedain, baju dibedain, yang satu bermerek, yang satu tidak. Atau mungkin ya jenis kulit ya, yang agak gelap si hitam gitu, misalnya nih. Betul. Dengan sebutan-sebutan, dengan fasilitas yang mungkin ini bagian dari kalau kita bisa bilang secara sederhana pilih kasih gitu. Padahal ini sesungguhnya bentuk-bentuk potensial bully yang sangat nyata di depan kita. Ketika anak ini keluar rumah dan dia pun merasakan sesuatu, ini biasa kok di keluargaku juga seperti itu. Jadi mentoleransi. Lalu ya eskalasinya semakin meningkat dan dia pun bisa melakukan hal itu pada orang lain. Jadi ini yang harus sekali lagi kita di dalam aspek berkeluarga ini ya, terutama dengan suami, ya, relasi yang dikembangkan. Pertama itu adalah marital system. Bagaimana suami dan istri itu menjadi pilar yang kokoh di dalam keluarga dalam membangun budaya pengasuhan yang positif. Tentu saja ketika berdua suami dan istri ya, ini yang harus kita pahami adalah aspek keadilan, al-adalah ya. Kemudian juga aspek bagaimana membangun relasi yang setara, equal gitu ya. Atau kita harus sama-sama meletakkan perspektif gender ya. Kalau dalam aspek pengetahuan hari ini bukan hanya istri diletakkan ya udah hanya memikirkan domestik misalnya. Kalau Mbak Ulan kan hari ini bekerja secara publik gitu ya. Wah, ini hormat, nggak boleh masak nih. Silakan bekerja saja. Tidak juga demikian. Tetapi bagaimana membangun sebuah keluarga yang secara marital system ini membangun kedua belah pihak ketersalingan, al-mubadalah gitu ya. Adanya situasi yang saling mendukung bahwa hidup di dalam berumah tangga ini ya kita harus saling menghormati, ciptakan suasana yang tidak saling memojokkan yang tadi itu masuk dalam kategori bully, apalagi berkali-kali setiap hubungan ini didasari misalnya karena dianggap tadi perempuan hanya melakukan tindakan atau aktivitas domestik saja. Saya kira pengetahuan kita sudah cukup luas ya terkait ini, tetapi prinsip-prinsip utama yang harus membangun di dalam hubungan marital system. Kemudian parental system ini yang disebut parenting kalau dalam bahasa populer ya. Kalau kita mengetahui ada parenting skill atau acara parenting nih di sekolah gitu ya. Nah, ini hubungan antara keluarga ini harus dibangun secara ma'ruf, suami istri dan anak ya, dengan mertua, dengan orang tua kandung. Bagaimana membangun hubungan yang positif ini juga harus didasari pada keadilan tadi. Nah, bagaimana dengan anak? Apakah anak ini selalu menjadi subordinat paling bawah di antara kepentingan keluarga? Kita diajarkan ternyata di dalam keluarga Maslahah itu justru harus saling memberikan kejujuran, ya, al-sidik gitu. Lalu juga harus memberikan dukungan-dukungan kepada keluarga itu ya tadi ketersalingan itu, ya. Nah, bagaimana anak juga ditempatkan sebagai pribadi yang setara. Artinya bukan hanya anak ini menjadi objek di dalam rumah tangga. Ini yang kemudian dikembangkan, didengar pendapatnya, ya, diberikan keleluasaan untuk berpartisipasi. Jadi kalau mau mendidik anak, misalnya kamu jangan selalu menggunakan gadget, ya berarti kan orang tuanya juga harus sama, tidak selalu menggunakan gadget. Jangan anak tidak boleh main game, orang tuanya juga tetap nonton drakor misalnya, ya. Betul. Ini kan sebuah harus equal system itu dibangunnya seperti itu gitu. Nah, tetapi memang berikanlah keteladanan di dalam aspek parenting system ini. Artinya orang tua harus memberikan, mengajak, membimbing, mengarahkan
itu pada jalan yang baik, yang positif, dengan dia sendiri menjadi contoh keteladanan kepada anak dan kepada seluruh anggota, suami kepada istri, istri juga kepada suami, ya. Nah, lalu hubungan dengan keluarga ini dengan sosial, dengan lingkungan sekitar, ya. Bagaimana di dalam Islam kita juga harus belajar untuk memahami bahwa kita tidak tertutup, ya. Kita terus mengembangkan dakwah, kita juga menjalankan muamalah dengan baik. Artinya anak-anak kita kalau di dalam keluarga tidak mengenal bully, tidak mengenal diskriminasi, maka itu nilai-nilai yang akan disampaikan keluar. Cara dia berelasi dengan masyarakat, cara dia berelasi dengan alam dan lain sebagainya. Nah, hubungan yang berikutnya adalah keluarga dengan alam, Mbak Ulan. Ini yang harus kita lihat sebagai investasi jangka panjang di mana manusia hari ini banyak sekali yang mengeksploitasi dan mengeksplorasi alam tanpa ya ada batas-batas yang harus kita gunakan. Saya yakin soal climate change ya, lalu perubahan iklim yang menuju pada situasi yang ekstrim ya, kekeringan, terus potensi tsunami kok sampai dekat ya dengan lingkungan kita. Betul. Dan lain-lain. Ini tentu saja dibangun atas komitmen keluarga yang juga berakselerasi harmonisasi dengan alam. Jadi kok sangat jauh nih situasi bully harus juga dengan lingkungan sekitar ini yang dibangun prinsip-prinsip berkeluarga yang kemudian juga membangun situasi yang sangat equal gitu ya, sangat berkemanusiaan, sangat menjaga, sangat positif dan akan berdampak pada lingkungan sekitarnya. Wah, keluarga Maslahah dan juga pemirsa TVNU di rumah, ternyata ada banyak sebenarnya yang bisa dilakukan ya oleh orang tua yang seperti yang tadi Mbak Ai sampaikan gitu ya. Untuk membangun komunikasi yang baik ternyata perlu adanya koneksi antara orang tua dan juga anak. Ini akan berdampak pada anak menjadi memaklumi gitu ya perlakuan-perlakuan yang itu biasa dilakukan oleh orang tuanya seperti yang tadi Mbak Ai contohkan gitu ya, dibedakan merek bajunya, makanannya gitu ya. Anak menjadi memaklumi perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan yang itu akan dilakukan oleh temannya sendiri gitu ya. Nah, baik Mbak Ai, tadi sudah sangat banyak ternyata tips yang ini semoga bisa dicatat oleh keluarga Maslahah dan juga pemirsa TVNU di rumah gitu ya, berkaitan dengan cara-cara berelasi dengan anak gitu ya, yang pada akhirnya nanti akan membuat koneksi sehingga terbuka komunikasi dan mencegah adanya anak menjadi korban bully gitu ya. Nah, dari situasi ini tentu saja saya ingin bertanya kepada Mbak Ai yang juga adalah sekretaris Lembaga Kemaslahatan Keluarga PBNU gitu ya, yang sedang menggaungkan berkaitan dengan keluarga maslahah gitu ya. Apakah bisa dibagikan nih Mbak Ai prinsip-prinsip keluarga maslahah untuk menjawab fenomena bully sebagai bagian daripada upaya mencegah bully yang itu dimulai dari keluarga. Ya, pemirsa TVNU yang berbahagia serta keluarga maslahah, ini yang terus saya pun belajar, ya, saya pun terus mengembangkan, meneladani para guru kita, para masyaikh kita, karena sesungguhnya keluarga maslahah ini adalah nilai dan landasan yang sudah diracik oleh para ulama kiai, ya, sehingga dari nilai-nilai ini kita bisa banyak sekali mengambil dan memetik manfaat, sehingga kalau saya bergerak selama ini di perlindungan anak, ternyata banyak nilai-nilai fundamental yang diambil, yang itu kemudian bisa dielaborasi ya secara aktif. Misalnya dalam keluarga maslahah kita juga mengetahui adanya misakon galidan, ya, prinsip pertama yaitu di dalam keluarga itu adalah janji yang kokoh. Janji suci ya, tidak bisa kita hari ini janji besok ingkar gitu. Nah, bagaimana memegang prinsip-prinsip kekuatan bahwa kita pun di dalam memberi pengasuhan terhadap anak itu memberi kekuatan, komitmen bahwa nilai-nilai yang harus diberikan kepada anak-anak kita secara positif itu adalah yang kita pegang juga, yang betul-betul menjadi infiltrasi atas nilai-nilai yang dari di luar sana gitu ya. Nah, sekali lagi, kalau dalam prinsip keluarga maslahah tentu janji suci ini ikatan suami istri yang tidak boleh mudah pudar gitu, tergoda gitu. Betul, ya sama kokoh yang lain. Nah, saya kira ini juga harus ditetapkan kepada anak-anak kita mengenai nilai-nilai keislaman yang itu memberi dukungan ya, nilai-nilai kebaikan yang mungkin dari berbagai perangkat norma sosial dan akhlak yang baik ini
harus diperkuat ya. Yang kedua, misalnya bagaimana membangun muasyarah bil ma'ruf ya. Dalam segala sesuatu kita menuju pada kebaikan ya, pertolongan dalam kebaikan. Lalu saling merelakan, saling memberi dukungan itu untuk mencapai nilai-nilai yang sangat baik, yang ma'ruf ya. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah anak-anak kita hari ini sudah pandai memikirkan masa depan. Saya mengambil jurusan apa ya sekolah, saya ingin masuk sekolah SMP, MTS ya. Nah itu kita harus basisnya mendengar apa yang mereka pikirkan, bukan kamu harus ke sana, kamu harus ke sini. Bahkan mungkin keberagaman lingkungan yang mereka dapatkan di sekolah, oh ternyata ada teman saya yang disabilitas, oh ada teman saya yang mungkin punya penerimaan dari pendidikan itu kurang atau agak terlambat. Nah, keberagaman yang mereka temukan itu jangan berbuah menjadi satu ejekan, hinaan, ya. Karena tadi bully yang terjadi itu berpotensi dari melihat pribadi yang tidak siap melihat keanekaragaman di luar sana. Dan ini sekali lagi muasyarah bil ma'ruf menunjukkan anak-anak kita dibawa kepada kebaikan. Itu harus, dan saya kira masih banyak lagi ya. Ini tentu nilai-nilai prinsip yang harus kita kembangkan, misalnya jawaz gitu ya. Banyak sekali kalau dalam nilai-nilai maslahah itu. Bagaimana ikatan suami istri itu kokoh, ya anak-anak kita juga harus mengikuti bagaimana dia juga menjadi anak-anak yang baik, yang qurrata ayun, yang mereka juga mengembangkan diri, sikap tanpa ada peristiwa-peristiwa bully. Jadi sekali lagi Mbak Wulan bahwa di dalam kehidupan kita ya bermasyarakat, di sekolah dan lain sebagainya, sumber utama yang membangun karakter adalah keluarga. Tapi memang tidak semua keluarga teredukasi, tidak semua keluarga punya literasi. Namun mari semua keluarga punya kesempatan membuka diri untuk belajar. Ini yang harus selalu kita gaungkan, terutama anak-anak yang mungkin lahir tidak di keluarga, mereka tanpa mengenal ayah bunda, mereka berada di panti-panti asuhan, di LKSA ya, di RPSA dan lain sebagainya. Mereka juga harus memiliki pengasuhan yang sama. Tentu kami keluarga maslahah dari LKK PBNU bukan hanya keluarga yang secara umum punya kedua orang tua, tetapi juga keluarga alternatif di mana mereka berada di tempat-tempat panti asuhan dan lain sebagainya. Mereka harus tetap terpenuhi haknya dan mereka juga harus menjadi orang-orang yang mengembangkan ya jiwa, spirit gitu, landasan keberagamaan yang juga tanpa bully, tanpa kekerasan dimanapun berada. Baik, wah pemirsa TVNU di rumah ternyata tadi ya jawaban berkaitan dengan bahwa keluarga maslahah ini merupakan salah satu jawaban untuk bisa mencegah adanya bully, dan tadi prinsip-prinsip yang sudah disampaikan Mbak Ai dengan detailnya itu walaupun tidak bisa dielaborasi banyak karena sangat banyak gitu ya pondasi keluarga maslahah, pilar-pilar keluarga maslahah yang tadi kita punya kesempatan untuk belajar memahami berkaitan dengan apa itu keluarga maslahah, sehingga tadi keluarga maslahah ini bisa menjadi tiang-tiang di keluarga kita untuk menjadi bagian daripada mencegah adanya bully bagi anak kita. Nah, baik nih Mbak Ai, ternyata tadi ada banyak sekali berkaitan dengan prinsip keluarga maslahah yang ternyata relevan untuk menjadi bagian daripada upaya mencegah bullying, dan itu harus dimulai dari keluarga. Walaupun tadi Mbak Ai menyampaikan gitu ya, kita harus bisa melihat faktanya bahwa ada banyak anak yang tidak lahir atau bahkan terasuh oleh keluarga yang ideal gitu ya. Namun tadi prinsip-prinsip tadi bisa dilakukan oleh siapa saja gitu ya, baik keluarga inti maupun juga supporting system yang itu bukan ayah ibunya langsung, tetapi nilai kemaslahatan ini itu bisa menjadi bagian daripada pondasi untuk melakukan pengasuhan terhadap anak. Baik. Nah, itu tadi kan kita sebagai upaya mencegah gitu ya, yang kita sudah diskusikan. Andai saja seperti yang sekarang fenomenanya terjadi, sudah terjadi gitu ya, pemirsa TVNU di rumah itu menemukan gitu ya, anaknya mengalami
atau menjadi korban bully itu sendiri gitu ya. Lantas apa nih yang bisa dilakukan gitu ya, responnya seperti apa, dan sejauh ini seperti apa bentuk perlindungan yang sudah ada gitu ya, mau melapor kemana korbannya, dan kira-kira apa yang harus dilakukan oleh juga tadi yang Mbak Ai sampaikan di awal gitu ya, lembaga pendidikan baik umum maupun berbasis keagamaan juga tampaknya punya peran gitu ya untuk bisa merespon situasi ini. Kira-kira seperti apa tanggapan Mbak Ai? Ya, tentu tidak ada kata terlambat ya. Kita harus selalu optimis bahwa ini adalah bagian yang sangat penting supaya anak-anak yang sudah mengalami menjadi korban bahkan pelaku ya diantaranya, dan bahkan menyaksikan. Ada yang menyaksikan itu pasif, ada yang aktif ingin melerai. Ini juga bagian. Kalau dalam ekosistem cegah tangani bully itu menjadi satu kesatuan yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Pertama, tentu anak-anak kita yang menjadi korban bully harus mendapat rehabilitasi. Kalau sudah mendengar pengakuan ya, bahkan mereka mungkin bercerita walaupun tidak detail, kita harus responsif terhadap anak. Itu yang paling utama, tatap matanya. Kalau bisa berikan sentuhan yang mengasihi ya, bukan sentuhan yang justru melecehkan gitu atau mendiskriminasi. Nah, mendengarkan tentu menjadi kunci yang paling utama, apa yang dia rasakan gitu. Nah, lalu kami di KPAI tentu banyak menerima berbagai pengaduan ya, seringkali terhambat dan bahkan tidak sampai pertolongan kepada anak itu, yakni rehabilitasi sosial pada mereka. Bisa saja aksesnya yang terlalu jauh dari tempat di mana Ananda atau anak-anak kita ini terkena misalnya, atau lingkungan pendidikannya yang tertutup. Mereka merasa takut aib di masyarakat, atau terjadi pengurangan yang mungkin ke sekolah yang besok lusa dikarenakan ada pemberitaan dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu diadvokasi ya, karena yang paling utama adalah anak-anak kita mendapatkan pertolongan. Dan pertolongan juga kalau secara fisik tentu kan medis ya, tapi secara psikologis kan kita butuh psikolog, butuh bimbingan terapis, butuh pemulihan secara mental dan lain sebagainya. Dan tentu reintegrasi itu orang tua dan orang yang selalu berada di samping anak-anak ini, bisa jadi bukan orang tuanya, itu harus menerima anak-anak kita. Bukan justru, nggak apa-apa itu anak Badung kok, bawa aja deh, biarin dia di mana kek, ditaruh di panti. Ini yang juga bermasalah. Kita harus berupaya bahwa mengembalikan anak-anak dalam konteks pemulihan itu menerima dalam keadaan anak-anak ini untuk kembali bisa berfungsinya anak-anak secara sosial di dalam keluarga dan kembali pada sekolah dan di mana hak-hak mereka harus terpenuhi. KPAI tentu banyak sekali menerima permohonan dari berbagai institusi pendidikan misalnya ya, atau juga dari berbagai keluarga untuk bagaimana ya memastikan, karena anak ini kalau sudah dibully nggak mau. Nah, ini berarti kan aspek rehabilitasinya yang belum pulih ya, Mbak Ulan. Ini yang terus kita pantau sehingga keberfungsian anak secara sosial dan bahkan pemenuhan hak menjadi indikator utama bahwa anak direhabilitasi secara pulih. Kalau masih belum, berarti belum pulih. Nah, ini yang membutuhkan kesabaran, kesadaran, serta pengawasan. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, teman-teman sekalian, pemirsa TVNU, kita sudah punya Permendikbud 46 2023 yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek dan MOU-nya dengan Kementerian Agama Republik Indonesia, dengan Kemendagri ya, dengan Kemensos, itu dengan Kemen PPA, itu menunjukkan bahwa kita sedang bersiap dan membenahi institusi pendidikan supaya justru menjadi pionir anti bully. Dan jika itu terjadi, maka dilaporkan kepada berbagai pihak yang memberi dukungan pada anak-anak serta menyelesaikan di tingkat sekolah. KPAI menjadi salah satu yang menandatangani MOU tersebut. Sehingga saya kira tidak ada alasan hari ini keluarga dimanapun ketika anak-anak kita terindikasi, mari minta bantuan, minta pertolongan ya, supaya intervensi, pemulihan ya, itu bisa memberikan setitik harapan bagi anak-anak untuk hidup kembali normal, kembali menikmati hak-haknya, kembali hidup secara wajar di masyarakat. Dan apabila mereka jadi pelaku nih Mbak Ulan, ya, anak yang membuli temannya sendiri, anak yang sampai tega membuat temannya tidak berdaya, ini pun harus direhabilitasi. Anak-anak perlu direhabilitasi di manakah mereka, di unit-unit
UPTD ya, unit pemulihan di daerah. Kemudian P2TP2A ya Mbak Ulan. Saya dengar Mbak Ulan juga bekerja di UPTD PPA DKI ya. Betul. Nah, ini atau ada misalnya dinas sosial ya, tempat untuk menyelenggarakan pemulihan rehabilitasi sosial. Ini sangat penting untuk melaporkan, meminta pertolongan, dan saya yakin tenaga layanannya itu akan responsif untuk memberikan dukungan kepada anak-anak korban. Benar ada pendekatan sistem peradilan pidana anak, di mana di usia-usia tertentu ya, 14 tahun ke atas, itu dalam undang-undang dijelaskan bahwa ada resiko pertanggungjawaban hukum. Akan tetapi tentu kami lebih memohon kepada seluruh pihak, anak-anak ini sedang tumbuh kembang, ya. Mari itu sebagai upaya terakhir tentang bagaimana anak berhadapan hukum itu. Sebagai upaya utama, mari anak-anak kita kembalikan ya untuk menjalani kehidupannya secara wajar, dibina, diberikan suri tauladan, diberikan rehabilitasi. Rehabilitasi bukan hanya buat korban, tetapi juga mereka yang dalam indikasi pelaku. Karena dia harus tahu literasi, dia harus tahu adanya edukasi. Nah, sejauh ini akses inilah yang beragam, Mbak Ulan. Mungkin ada anak-anak yang sama sekali belum teredukasi, sehingga ketika ada teman yang disabilitas, dia dengan senang hati membuli, menghina, membuat dia terluka. Padahal memang dia belum teredukasi. Nah, disinilah peran-peran kita, sekolah di dalamnya, rumah tangga sebagai elan vital dan inti dari edukasi itu, dan tentu masyarakat sekitar. Semoga bisa diakhiri peristiwa bully ini, dan besok lusa tidak ada lagi yang terjadi. Semoga. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Mbak Ai. Ternyata keluarga Maslahah dan pemirsa TVNU di rumah, ada banyak sekali hal yang tadi disampaikan oleh Mbak Ai yang itu bisa jadi bekal kita ya, ketika kita menemukan bahwa anak kita ataupun keluarga terdekat atau bahkan anak teman dan sebagainya gitu ya, kita bisa berikan informasi harus seperti apa sih ketika merespon anak mengalami bully gitu ya. Tadi yang Mbak Ai sampaikan sangat menarik. Yang pertama adalah menerimanya terlebih dahulu gitu ya. Jika kita menghadapi anak yang juga ternyata menceritakan atau kita mengetahui anak mengalami bully, dalam posisi yang harus diterima apa adanya, karena kita adalah bagian daripada satu-satunya tempat aman gitu ya bagi anak. Yang selanjutnya kita bisa mengidentifikasi hal apa yang harus kita lakukan kepada anak. Tadi Mbak Ai sudah menyampaikan ada berbagai lembaga yang bisa diakses jika memang kita menyadari bahwa kita sendiri sebagai orang tua tidak mampu gitu ya, atau kita sendiri sebagai supporting utama anak tidak mampu melakukan upaya-upaya intervensi terhadap anak. Ternyata ada banyak ya Mbak Ai yang bisa diakses untuk melakukan pemulihan tadi yang orientasinya adalah agar anak bisa kembali sedia kala gitu. Tadi Mbak Ai menyampaikan kembali bisa aktivitas di rumah, keberfungsian sosialnya menjadi aktif lagi gitu ya, dan ini merupakan peran dari keluarga yang tadi bisa dilakukan. Dan tentu saja tadi Mbak Ai menyinggung ternyata ada banyak upaya perlindungan dari negara kita gitu ya, berupa kebijakan-kebijakan yang menggandeng semua pihak untuk sama-sama meminimalisir adanya bully di negara kita, dan kita menjadi bagian yang penting untuk sama-sama mengingatkan. Jika sekolahnya belum tahu, mungkin ini juga bisa disonding, dan semoga keluarga Maslahah dan pemirsa TVNU di rumah juga merupakan bagian dari sistem pendidikan gitu ya, yang ini juga sama-sama dibaca gitu ya. Oh, ada aturan terbaru Permendikbud 46 tahun 2023, apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan gitu ya. Itu bisa kita sama-sama perkuat dan juga dukung kebijakan dari pemerintah ini. Baik, keluarga Maslahah dan pemirsa TVNU di rumah, itu tadi yang sudah disampaikan untuk bisa menutup akhir sesi perbincangan kita gitu ya. Mbak Ai, apakah ada closing statement yang ini juga harus tersampaikan nih kepada keluarga Maslahah dan pemirsa TVNU di rumah? Ya, keluarga Maslahah dan pemirsa TVNU yang saya cintai, ini menjadi tanggung jawab yang sangat besar. Anak-anak bangsa hari ini adalah mereka yang akan menghiasi bonus demografi kita di tahun 2045. Tentu investasi yang paling berharga adalah bagaimana membangun situasi kondusif di dalam keluarga guna mendukung, mensupport anak-anak ini menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Keluarga Maslahah menjadi sebuah ikhtiar
yang itu harus terus kita lestarikan di berbagai lembaga, di berbagai institusi keluarga dan lingkungan masyarakat sekitarnya. Tentu ikhtiar ini yang diberikan oleh para ulama, para kiai, harus kita terus menjadi satu kesatuan sistem baik dalam bernegara, bermasyarakat, dan saya kira di Kementerian Agama Republik Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan. Untuk itu, anak-anak yang anti bully, anak-anak yang sudah mendapatkan bully dan kemudian mereka pulih, ini tetap menjadi pionir bangsa ini untuk menjadi generasi unggul yang juga generasi Islami yang handal di masa yang akan datang. Terima kasih. Wah, luar biasa keluarga Maslahah dan pemirsa TVNU di rumah. Saya jadi tepuk tangan sendirian. Ini luar biasa, menarik sekali closing statement-nya dari Mbak Ai. Terima kasih banyak Mbak Ai. Ya, terima kasih Mbak atas Ulan. kehadirannya. Sama-sama. Betul sekali. Dan keluarga Maslahah pemirsa TVNU di rumah, demikian perbincangan kami gitu ya, mengupas berkaitan dengan pencegahan bullying dimulai dari keluarga. Semoga topik hari ini bisa menjadi penyadaran bagi kita semua. Sampai jumpa di topik-topik selanjutnya di acara Tadabbur Ramadan Menebar Rahmah bersama keluarga Maslahah yang diselenggarakan oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga PBNU bekerja sama dengan TVNU. Saya ucapkan tutup dengan wa'alaikum muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.